warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja saya akan di sini mempresentasikan rencana tindak lanjut ke depan untuk mapel PJOK atau yang akan kita laksanakan. Jadi yang pertama, rencana tindak lanjut itu ada berbagai macam, tapi di sini saya mengambil tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Untuk latar belakangnya, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, bisa dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang sudah ada sejak zaman dulu. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjas merupakan bagian dari integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam pembinaan pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu bermanfaat untuk perkembangan gerak kebugaran jasmani di luar lapangan atau di luar ruangan. Tujuan program. Untuk tujuan program ini ada 4 aspek. Yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Untuk aspek yang kedua, melestarikan permainan tradisional, jadi tidak meninggalkan permainan zaman dulu atau permainan leluhur kita. Untuk aspek yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi interaksinya bisa lebih luas karena berkelompok untuk mengerjakan berbagai macam tugas. Dan capaian yang diharapkan, yang pertama itu ada pengenalan, yang kedua eksplorasi, yang ketiga proyek. Untuk capaian yang diharapkan, yang pertama itu pengenalan, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Maksudnya itu murid aktif atau murid bekerja langsung untuk mempraktekkan beberapa macam rangkaian gerakan. Capaian yang diharapkan itu yang kedua eksplorasi, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi agar murid bisa lebih aktif mencari informasi tentang apa yang dibahas dan apa yang harus dilakukan. Dan capaian yang ketiga yaitu proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi murid itu merancang sesuatu produk atau rancangan untuk membuat proyek agar berhasil dengan baik. Struktur program dan mitra. Struktur program mitra, yang pertama, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menyadari materi pembelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan tradisional. Bapak saudara. Terus step yang kedua, murid yang terlibat yaitu kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang ketiga, penanggung jawab itu kepala sekolah. Selanjutnya, kelompok yang menjadi masyarakat adalah komunitas praktis bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru dan guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis. Mitra dan wakil kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan serta pihak yang berasal dari murid. Kapasitas yang dimiliki itu ada 4. Yang pertama, sekolah memiliki
kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid lebih dari 50 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya. Yang pertama untuk menjadi wasit, peserta, ofisial, dan supporter ataupun penonton. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan atau bisa menjadi 2 tempat. Jadi luas lapangannya cukup untuk 2 rangkai olahraga. Yang terakhir, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Rencana evaluasi itu ada 5. Yang pertama berupa kuesioner atau wawancara. Yang kedua, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari dukungan dari murid. Yang ketiga, mendokumentasikan proses kegiatan, proses lomba, itu berupa video atau foto yang bisa menjadi dokumentasi. Dan yang keempat, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan atau bekerjasama dalam tim. Yang terakhir, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kebugaran jasmani. Kemungkinan tantangan, ada beberapa tantangan yang akan terjadi. Yang pertama itu kondisi cuaca, ada panas, hujan, tidak menentu. Jadi yang pertama itu cuaca hujan, kegiatan dapat ditunda atau diganti dengan hari lain. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bersamaan antar kelas, jadi berjadwalan yang bertabrakan. Untuk yang selanjutnya, kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan jam pelajaran aktif atau jam efektif mengajar. Dan terakhir, evaluasi atau memberikan evaluasi umpan balik efektif kepada setiap peserta. Waktu dilaksanakan sesuai jam pelajaran berjaskes atau jam pelajaran PJOK. Jadi dilakukan di setiap jam pelajaran berjaskes. Terima kasih, itu sedikit atau gambaran presentasi dari saya tentang rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan dari sekolah kami atau sekolah kita, yaitu SDN Negeri 4 Sedang Mulya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.